dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
untuk sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau sungguh baik Tuhan. Izinkan kami lebih lagi merasakan Engkau. Kuasa-Mu begitu besar dalam hidup kami. Mari Tuhan, kuasai hati kami, kuasai hidup kami. Mari mulai sembah Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, haleluya. Mari Tuhan, bertahtalah Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Bersama katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati Engkau Tuhan, menikmati ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari dengan sungguh
bait-Mu. Amin Tuhan. Dan memandang indah wajah. Come on, dengan segenap hati katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, bait-Mu. Ku ingin tetap di sini, yes Lord, dan memandang indah wajah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Mari dengan segenap hatimu katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Come on, Legacy Center, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Terakhir, mari katakan segala pujian. Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang layak terima pujian ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Hadir buat kami ya Tuhan. Kau hadir dalam Hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Katakan, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Yesus, ku menyembah-Mu. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Cara labaya sakaramo, kiara labaya sakaralabaya seke. Haleluya Tuhan. Kiara laba. Tuhan terima kasih. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, bukan karena kekuatan kami.
Bukan apa yang kami bisa sampai hari ini Tuhan, tapi semua karena kasih-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Kau jagai kami sampai hari ini. Kami lihat penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar sesuatu hari ini dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ajar kami jadi pribadi yang lebih baik yang Tuhan ingin dalam hidup kami Tuhan. Tegur kami kalau kami salah, perbaiki kami kalau kami ada yang kurang ya Tuhan. Karena kami mau waktu Tuhan datang kedua kali, kami layak ya Tuhan. Dan kami gak ketinggalan, kami boleh diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuan kami ya Tuhan, kami hidup sampai hari ini. Terima kasih, pakai hamba-Mu, pakai semua yang melayani. Berkali setiap kami ada di kamar, di rumah-rumah kami buka hati kami. Bicara banyak, Lord speak, we are listening. Kami dengar ya Tuhan, kami mau dengar isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih, bicara banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus di rumah-rumah. Wow. Shalom Legacy Center, halo. Kembali ketemu lagi secara online. Ini mungkin udah bulan ke-8 kita beribadah secara online. Gak kerasa, tapi I hope teman-teman semua tetap on fire, tetap excited untuk terus setia beribadah online. Karena biar setiap kali kita ibadah, biar setiap kali kita ada di rumah, di kamar, di jalan, ikut ibadah online, Legacy Center, teman-teman semakin ngerti apa yang mau Tuhan ajarkan buat setiap kita. Kita semakin ngerti apa yang Tuhan mau sih dalam hidupnya kita, yang percaya katakan amin. Nah teman-teman semua, saudara semua, hari ini kita akan belajar sesuatu yang basic, yang fundamental buat setiap kita. Yang mungkin hari-hari ini banyak orang udah lupa, banyak orang udah nggak pegang lagi, udah banyak orang udah mulai lupa sama satu dasar, satu basic yang akan kita bahas hari ini. Oke, siapin catatan teman-teman semua, tulis di live chat, mungkin bilang I'm ready, aku siap buat hari ini. Oke, so saya mulai dengan ini teman-teman semua saudara. Waktu kita mau tanam pohon buah saudara, waktu kita punya satu bibit dan kemudian kita mau tanam bibit itu, bibit pohon buah itu saudara, saya percaya banget bahwa goalnya bukan cuma sekedar teman-teman pengen pohon buah itu bertumbuh besar dan kemudian punya daun yang banyak, rindang, banyak ranting dan sebagainya. Saya percaya goalnya bukan itu. Tapi waktu kita punya tujuan nanam pohon buah, goal kita adalah ini. Kita pengen buah itu berbuah, yang sudah katakan amin. Namanya pohon buah bukan pengen daunnya banyak, bukan. Tapi waktu kita tanam, kita pengen pohon itu berbuah banyak. Pohon itu berbuah banyak. So, hal yang sama yang jadi concern Yesus dalam hidupnya kita, teman-teman semua. Bahwa ukuran kualitas hidup kita bukan ditentukan ketika kita bertumbuh secara rohani, bukan itu doang. Tapi Tuhan rindu kita bukan cuma bertumbuh, tapi mengalami buah, menghasilkan buah demi buah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. So kayak seperti kita tanam pohon mangga, hasilnya pengen banget nikmatin banyak buah pohon mangga. Itulah hal yang sama yang Yesus ingin dalam kehidupan kita. Bukan hanya cuma tumbuh, tapi menghasilkan buah. Bukan cuma tumbuh, tapi menghasilkan buah. Kenapa? Karena banyak orang Kristen setiap tahun mungkin mereka bertumbuh. Tapi jarang dari mereka mungkin menghasilkan buah. Contoh sederhananya begini teman-teman semua. Semakin tahun sih makin ngerti Alkitab. Semakin tahun makin ngerti firman Tuhan. Setiap tahun mungkin makin jago di bidang ini, di bidang itu. Makin jago ngomong. Mungkin ibadah online sehari bisa 8 kali dan sebagainya. Mungkin teman-teman bertumbuh. Tapi walaupun demikian tetap aja emosian, tetap aja gampang ngambek, tetap aja gak bisa jaga omongan, tetap aja gak pernah care sama orang lain. Teman-teman, itulah orang-orang yang bertumbuh tapi tidak mengalami menghasilkan buah. Nah, kenapa Yesus begitu concern dengan hidup yang berbuah? Karena kalau teman-teman baca firman, setiap kali Yesus ngajar, dia selalu kasih perumpamaan demi perumpamaan. Tapi perumpamaan tentang menghasilkan buah, itu yang selalu Yesus ulang-ulang dalam pengajarannya. Ada begitu banyak perumpamaan tentang berbuah. Kenapa? Karena saya lihat bahwa Yesus concern dengan hidup yang menghasilkan buah. Salah satu yang
Yesus bahas di Lukas 13 ayat 6-7, teman-teman boleh buka. Saya suka banget dengan ayat ini. Oke. Nah, Alkitab bilang gini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Perhatikan, pohon itu tumbuh. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Wow, ayat 7 bilang gini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma. Alkitab bilang gini, Yesus kasih perumpamaan. Dia tumbuh, tapi waktu Yesus cari buahnya, dia gak nemu. Lalu dia ngomong gini, untuk apa dia hidup? Tebang, buang saja. Ketika hidup kita tidak berbuah, maka hasilnya adalah ditebang, dikumpulkan, dan dimasukkan ke dalam api. Saudara, ketika kita hidup tidak berbuah, hanya bertumbuh, maka sia-sialah hidup kita. Karena yang Yesus cari adalah buah. Yesus cari adalah buah. Nah, pertanyaannya sore hari ini adalah begini. Bagaimana caranya supaya hidup kita menghasilkan buah? Oke, bagaimana supaya hidup kita berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari? Wow. Nah, saudara, semua pohon yang mau berbuah itu harus ditanam. Yang saya katakan amin. Semua pohon yang mau berbuah itu harus ditanam. Kita nggak bisa, saudara, kita punya biji pohon biji pohon buah, kemudian kita taruh di tangan kita bawa kemana-mana, atau kita masukin kantong baju, atau kita masukin celana kayak sugar glidernya Pastor Ivan gitu, atau masukin sepatu Air Jordan gitu, saudara, dan kemudian you wish bahwa someday dia akan bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Itu mustahil, saudara. Semua pohon yang mau berbuah, dia harus ditanam di media yang tepat. Yang sudah katakan amin. Wow. Nah, saudara, sayangnya adalah gini. Banyak orang Kristen kelihatannya mereka tertanam, tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar tertanam. Oke? Yang model gini banyak, saudara. Banyak banget. Mereka kelihatannya tertanam, tapi sebenarnya mereka tidak tertanam. Contoh sederhana adalah begini. Kelihatannya sih dulu waktu offline, teman-teman rajin datang hari Sabtu ke Legacy Center, hari Minggu juga mungkin ibadah umum gitu. Mungkin saudara sering datang. Tapi begitu WL-nya, MC-nya di depan sini bilang gini, yuk kumpul di lobi lantai 3, kemudian kita mau yang belum masuk komunitas, ayo masuk komunitas. Lalu teman-teman udah mulai senggol kiri kanan bilang gini, aduh ngapain sih ribet banget ikutan komsel, ikutan connect kayak gitu. Udah gak usah cepet-cepet pulang-pulang, lari langsung turun ke bawah gitu, saudara. Atau mungkin saudara minggu depannya ada yang follow up, kenapa minggu lalu gak datang, kenapa minggu lalu gak Legacy Center. Terus dalam hati kan teman-teman bilang kayak, lu kepo banget sih, ini hidup-hidup gua mau ke gereja ini, gua mau ke gereja itu, ya terserah gua. Nah banyak banget saudara, intinya cuma mau ke gereja tapi gak mau join komunitas. Atau sekarang nih, di masa-masa online gini nih, kelihatannya sih tiap minggu ibadah online, kelihatannya sih tiap minggu Legacy Center, ibadah di GB Sukawarna mungkin teman-teman, ibadah setiap minggu. Tapi di momen ini di skip, Pentakosta di skip, Mazmur 91 di skip, PPW di skip, firman Tuhan cuman setengah di skip, doa berkat di skip. Saya bisa lihat itu di data analisis, karena saya nganalisis. So saya bisa lihat teman-teman, waktu teman-teman kelihatannya ibadah, tapi di skip-skip, atau enggak di skip sih, tapi teman-teman main handphone, buka IG, buka WA, dan sebagainya. Gak heran teman-teman ngalamin stuck dan tidak berbuah. Kenapa? Karena teman-teman gak sungguh-sungguh mau tertanam dan kemudian mau dapat asupan rohani supaya teman-teman berbuah. Yang kayak gini banyak. Tunjuk diri sendiri kalau itu teman-teman bilang ayo bertobat hari ini. Oke? So, menanamkan diri bukan cuman gak cukup datang ibadah, gak cukup cuma nambah viewers ibadah online, gak cukup. Tapi izinkan saya kasih definisi yang benar tentang arti tertanam, saudara. Tertanam adalah begini, saudara berani mengikatkan diri dengan gereja lokal, saudara ada di situ, saudara memberi hati di situ,
saudara memberi hidup di situ. Dan saudara memberi kontribusi nyata di situ. Itulah tertanam. Itulah tertanam. Tertanam adalah begini, saudara beribadah di situ dengan setia. Kemudian saudara mau join komunitas di situ. Ada connect, ada cool dan sebagainya. Lalu setelah saudara komit di connect di komunitas, kemudian ada muncul rasa, kayaknya gue mau melayani deh. Kayaknya gue bisa nyanyi, kayaknya gue bisa make up, kayaknya gue bisa desain, kayaknya gue bisa fotografi. Dan kemudian teman-teman mulai, kayaknya gue mau join pelayanan deh. Nah kemudian saudara mulai join pelayanan. Dan kemudian di situ saudara mulai memberi kontribusi nyata buat tempat di mana saudara tertanam. Itulah arti tertanam. Itu arti tertanam. Kalau saudara nggak percaya, kalau saya ngomong itu tertanam versinya saya mau buka di firman Tuhan. Efesus 4 ayat 16 bilang gini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat. Wow, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sehingga, kita bilang gini, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Wow. Jadi kalau saudara mau menerima pertumbuhan dan kemudian mau menghasilkan buah, maka saudara harus mau diikat dalam satu tubuh Kristus, yaitu gereja lokal, dan kemudian berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing. Itulah arti tertanam. Itulah arti tertanam. Nah, saudara, saya harus bilang gini, faktanya yang saya temui adalah begini. Kebanyakan orang-orang Kristen ya terutama, yang gak mau diikat bersama-sama dalam gereja lokal dan memilih jadi orang Kristen simpatisan. Mereka memilih jadi orang Kristen simpatisan. Nah, apa itu orang Kristen simpatisan? Izinkan saya jelaskan sedikit saudara. Kristen simpatisan itu gak usah jauh-jauh, kita belajar dari, kita lihat kisah 5 roti 2 ikan. Semua pasti ingat, semua pasti ingat. Saudara, berapa banyak yang ada di sana? Alkitab catat ada 5.000 orang laki-laki loh. Bisa jadi ada 10.000 di sana, bisa jadi ada 12.000 di sana. Ada begitu banyak orang, ribuan orang di sana. Oke saudara, pertanyaan selanjutnya begini. Apa yang mereka lakukan setelah mereka kenyang? Mereka pulang, bubar jalan saudara. Hanya sedikit dari mereka yang mau mengikatkan diri bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan teman-teman pelayanannya. Hanya sedikit saja. Sisanya ribuan kemana? Mereka pulang saudara, mereka pulang. Tapi dengar baik, mereka yang diikat, merekalah yang jadi rasul. Mereka yang diikat, merekalah yang Tuhan pakai untuk menangkan jiwa. Mereka yang diikat, merekalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dengar? Mereka yang mau mengikatkan diri adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa buat sekeliling mereka. Pertanyaan selanjutnya gini, lalu kemana yang ribuan orang tadi? Kita tahu semua, gak ada ceritanya. Kita gak pernah tahu kemana yang 5.000, kemana yang 10.000, kemana yang 12.000, kita gak tahu. Mereka gak tahu kemana saudara. Dan mungkin bahkan dari antara ribuan orang itu, mereka juga yang berteriak, salibkan Yesus. Saudara, ketika kekristenan tidak lagi menjadi sesuatu yang simpatik buat teman-teman dan saudara semua. Bisa jadi saudara ikut menyalibkan kekristenan. Ketika firman Tuhan datang, tegur setiap kita. Dan udah gak jadi sesuatu yang simpatik lagi. Bahkan mulai muncul pikiran gini saudara. Pedes banget khotbahnya. Nusuk banget firmannya ya. Males banget deh ikut ini, ikut itu. Ribet banget kekristenan. Dan saudara mulai gak nyaman sama firman Tuhan, sama kekristenan saudara. Bisa jadi suatu hari nanti saudara yang malah nyerang yang namanya kekristenan. Wow. Saudara izinkan saya bilang hari ini. Stop jadi orang Kristen yang simpatisan. Yang cuma datang ke gereja sekali-sekali, yang gak mau tertanam, gak mau join komunitas, punya gift, punya talenta tapi tidak mau ditaruh untuk kemuliaan Tuhan. Stop jadi orang Kristen simpatisan.
Atau yang kedua saudara, saudara sudah lama tertanam, tapi saudara mulai kecewa dan saudara berencana untuk meninggalkan pelayanan dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja ini. Hari ini ayo tobat, hari ini ayo kembali. Yang mau katakan amin. Wow. Saudara, karena Yesus sebentar lagi datang. Dia bukan gak peduli dengan pertumbuhan kita, tapi yang dia cari adalah buah-buah yang saudara hasilkan dalam hidup. Saudara tidak bisa berbuah ketika saudara tidak tertanam. Saya ulang, saudara tidak bisa berbuah ketika saudara tidak tertanam di gereja lokal. So, kalau kita tidak memutuskan untuk tertanam, untuk diikat, untuk menghasilkan buah, saya harus bilang hari ini, sia-sialah hidup kita saudara. Seperti apa yang kita lihat di perumpamaan yang Yesus sampaikan. Bukan saya yang bikin perumpamaannya, Yesus yang bikin. Ketika dia 3 tahun mencari buah dan tidak menemukannya. Maka yang dilakukan adalah ditebang, dibuang, kemudian dimasukkan ke dalam api. Saudara tahu api yang selalu Yesus maksudkan di sini adalah neraka saudara. Kenapa dia pengen kita berbuah? Supaya kita masuk surga. Supaya kita gak ketinggalan. Wow. Tapi maukah saudara hari ini ambil keputusan seperti murid-murid Yesus? Sama seperti di Kisah Para Rasul saudara semua tahu. Di mana mereka saling mengikatkan diri, berkomitmen tertanam di gereja lokal. Karena di Kisah Para Rasul itu gereja mula-mula, mereka mengikatkan diri, komitmen di sana. Dan kemudian mereka berfungsi sesuai dengan fungsi mereka. Lalu apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul? Setiap hari mereka berbuah. Setiap hari mereka lihat mukjizat. Setiap hari mereka tidak pernah kekurangan. Saudara, itu dampak ketika saudara mau tertanam, mau diikat, dan mau menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Wow. Saudara, hari ini maukah ambil keputusan untuk saudara ditanam, untuk saudara kembali, yang mau mungkin yang udah mau keluar dari gereja, dari pelayanan, kembali untuk kembali tertanam. Dan saudara, goalnya cuma satu, menghasilkan buah. Supaya ketika Yesus datang, dia temuin kita dan kita masuk dalam kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Boleh tutup catatannya masing-masing teman-teman saudara. Semua di rumah-rumah. Wow, thank you Lord. Kau baik buat setiap kami. Tuhan, ampuni kami yang sampai hari ini kami masih jadi Kristen yang simpatisan. Ampuni kami yang sampai hari ini kami gak pernah tertanam di gereja lokal. Ampuni kami yang sampai hari ini kami punya rencana untuk meninggalkan pelayanan kami, meninggalkan gereja kami. Bahkan mungkin endingnya mungkin bisa jadi kami meninggalkan Tuhan itu sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang hanya cuman bertumbuh tapi tidak pernah menghasilkan buah. Tapi izinkan hari ini kami ambil komitmen ya Tuhan. Kami mau tertanam, kami mau diikat dan kami mau menghasilkan buah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas hak kami. Kami lepas ego kami ya Tuhan. Yes Lord. Oh, kehendak-Mu Tuhan di
hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Terima kasih Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sambil mengangkat kedua tangan kita, komitmen sama Tuhan, kemana? Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hak kami Tuhan. Kami buang ego kami Tuhan. Yes Lord. Kehendak mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu. Yes Lord. Hamba yang berkenan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia hari ini kemana? Itu kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami cuma jadi Kristen yang simpatisan, kami cuma ego sama diri kami sendiri Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang udah rencana buat keluar dari pelayanan kami, berencana keluar meninggalkan gereja lokal kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami kembali ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh rabakara, 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 rabakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan, kami ambil komitmen hari ini. Kami ambil komitmen hari ini Tuhan. Kami yang gak mau belajar setia, hari ini kami mau belajar setia tertanam di gereja lokal kami. Bukannya tertanam, tapi kami mau memberikan kontribusi yang nyata buat gereja kami. Supaya apa? Supaya hidup kami gak cuma hanya bertumbuh, tapi menghasilkan buah. Amin. Sebab itulah yang Yesus cari dalam hidupan kami. Bukan hanya sekedar tumbuh setiap tahun, tapi kami menghasilkan buah. Buah yang mampu dinikmati oleh banyak orang. Bukan cuma dinikmati oleh diri kami ya Tuhan, tapi dinikmati oleh banyak orang. Kami minta Tuhan, waktu kami taruh hidup kami terikat, diikat bersama dengan tubuh Yesus dalam gereja lokal. Sama seperti Tuhan lakukan buat gereja mula-mula. Kasih kami mukjizat setiap hari. Kasih kami berkat setiap hari. Kasih kami jawaban setiap hari ya Tuhan. Buat kami tidak kekurangan. Karena waktu kami terikat, Tuhan pasti kasih itu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk teman-teman sekalian, angkat kedua tangan kita. Kami berdoa buat gereja kami. Tempat di mana kami tumbuh. Tempat di mana Tuhan kasih kami buah demi buah. Berdoa buat gereja kami, buat GB Sukawarna, buat Legacy Center. Tuhan pakai gereja kami ini ya Tuhan. Pakai dalam nama Yesus. Seperti janjimu Kau pakai gereja kami untuk jadi messenger of the third Pentecost. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami. Pakai Paniko. Pakai semua wakil. Pakai Koben ya Tuhan. Pakai semua wakil. Pakai Ko Ivan ya Tuhan. Pakai Ko Daniel ya Tuhan. Kami lepaskan berkat buat para pemimpin kami Tuhan. Pakai mereka supaya waktu kami komit di gereja ini, kami boleh dibawa gak cuman bertumbuh, tapi menghasilkan buah yang banyak ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau baik buat setiap kami. Oh thank you Lord buat ibadah hari ini. Kami sayang sama Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Ini janji kami, ini komitmen kami. Dengar ya Tuhan. Kami ambil kok bagian kami. Dan lakukan bagian Tuhan dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Jadi memang Tuhan tuh memanggil saya untuk merestorasi Pondok Daud. Itu tugas yang memang Tuhan berikan di dalam pelayanan saya. Dan memang khususnya dalam pembukaan cabang yang ada di Bandung. Ini suatu menurut saya yang paling unik dari semua cabang. Karena ini benar-benar Tuhan mempraktekkan, jadi pada waktu itu bagaimana dari pengikut Daud keluaran dari Gua Adulam itu menjadikan mereka jadi pahlawan-pahlawan, akhirnya membentuk suatu kerajaan yang luar biasa kokohnya. Dan itu yang sebetulnya yang dialami oleh Bandung. Pembukaan cabangnya di Bandung itu tidak terlepas dari perkenalan saya dengan Pak David. Jadi saya ingat pada waktu saya belum kenal sama Pak David, saya tuh memang sudah sering ke Bandung. Jadi ada satu kelompok anak-anak Tuhan di sana yang selalu mengundang saya. Pada suatu hari ketika saya ada di rumah salah seorang dari mereka, Pak David datang bawa gitar, dia akan memperkenalkan lagu-lagunya kepada saya. Jadi pada waktu itu permulaan perkenalan saya dengan Pak David itu. Jadi dia dikasih oleh Tuhan banyak sekali lagu-lagu dan dia akan memperkenalkan pada saya dengan harapan supaya saya bisa menyanyikan lagu itu untuk direkam. Karena saya sudah masuk rekaman pada waktu itu. Nah setelah itu tiba-tiba perjalanan saya dengan Pak David itu begitu erat. Jadi dia ikut kemana saja saya pergi pelayanan, dia selalu ikut dan dia sebagai pemain keyboardnya dan selalu kemana-mana. Berjalannya waktu bulan 4, sesuatu yang menarik adalah di tahun yang sama di bulan 4 pada waktu kami dengan Paniko pelayanan di Surabaya, tiba-tiba sesuatu yang membuat saya itu bertanya atau didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk bicara kepada Paniko untuk Bandung dibuka. Tapi pada awalnya Paniko menolak. Tapi pada siang hari setelah istirahat, Paniko istirahat, saya istirahat. Saya masih ingat pada waktu itu. Saya waktu itu lagi istirahat. Tiba-tiba Tuhan itu di tengah-tengah, tiba-tiba Tuhan memberikan, kamu buka Bandung. Hah? Saya bilang, waduh, baru aja ditanya suruh buka Bandung, saya bilang enggak. Tuhan bilang, kamu buka Bandung. Wah, di tengah-tengah orang kudus yang bicara sama saya cari rekamannya Pak David. Dipanggil sama Paniko setelah istirahat itu, Paniko tanya, apakah siap untuk membuka gereja di Bandung? Dia lagi ngantuk-ngantuk, bangun. Fred, ini Tuhan baru ngomong sama saya nih. Harus buka Bandung. Siap nggak? Tiba-tiba Paniko katakan, tadi ada suara Tuhan bicara kepada saya 3 kali, Bandung. Oh, ya siap aja Pak. Sambil ngantuk-ngantuk. Paniko melihat wajah saya. Di dalam penglihatan itu setelah mendengar suara itu, siapa yang mengembalakan? Tiba-tiba wajah saya ditampilkan. Bahkan Paniko pun bertanya kepada Tuhan, oh enggak salah orang ini yang mengembalakan. Ditetapkanlah untuk kami membuat gereja ini dan kami siapkan untuk bulan Juni tanggal 17 tahun 90. Saya melihat bahwa waktu itu sangat singkat sekali. Bisa dibayangkan bulan 3 tanggal 10 saya full time, bulan 4 disuruh buka gereja, bulan 6 gereja dimulai. Kalau dilihat rasanya begitu singkat sekali di dalam persiapan segala sesuatu. Nah, apa yang terjadi pada waktu di mana gereja itu baru saja mau mulai, proses sudah datang. Di mana tempat yang sudah kami sewa untuk 1 tahun, tiba-tiba pada hari di mana kami mau mulai untuk pembukaan gereja itu, tiba-tiba mengatakan membatalkan. Dan saya ingat pernah juga di Bandung pada waktu itu ya, yang tiba-tiba oleh Tuhan tuh diizinkan nggak dapat tempat yang permanen. Selama 1 tahun saya ingat. Tiap kali hari Jumat. Jadi pengumuman, jadi minggu ini selalu bilang begini, saya mengumumkan, saudara-saudara, kebaktian minggu depan lihat koran hari Jumat. Itu setahun ya, keliling. Saya tanya sama Tuhan, kenapa dibuat ini? Ya kamu lagi doa keliling. Oh, doa keliling Bandung.
Tapi justru melalui proses itu kita belajar bahwa pada waktu kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan, maka sebetulnya Tuhan sudah sediakan tempat yang tidak masuk akal. Jadi kalau sekarang lihat sudah begitu establishnya, itu awal mulanya tidak begitu. Akhirnya kita lihat sekarang mana-mana kan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.